Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang kemudian menyampaikan kepada kita, alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Bukankah telah kami lapangkan bagimu dadamu dan kami ringankan beban yang ada di atas pundakmu. Hati kita ini yang punya siapa? Allah. Tidak ada yang bisa membeli ketenangan di dalam hati. Yang bisa menenangkan hati kita hanyalah Allah. Dan Allah perintahkan kita apa? Kalau mau hatinya baik, sucikan, bersihkan. Boleh? Slide berikutnya. Bukan hanya itu saja. Kalau kita kemudian banyak overthinking, tadi salah satu penyebabnya apa? Tidak percaya dengan takdir. Tidak beriman dengan qada dan qadar. Kita harus yakin, jangankan takdir kita. Sehelai daun yang jatuh pun itu semuanya sudah tertulis. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala yang artinya tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya, tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah ataupun yang kering yang tidak tertulis di dalam kitab yang nyata ini, Lauh Mahfuz. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyampaikan setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri semuanya telah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Dan itu mudah bagi Allah. Supaya apa? Likaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Supaya kita tidak terlampau sedih atas apa yang luput dari kita dan tidak terlampau ujub, sombong, bergembira terhadap apa yang Allah karuniakan kepada kita. Dan dua-duanya adalah ujian. Ujian itu bukan hanya terhadap sesuatu yang menyedihkan, bisa jadi terhadap sesuatu yang menyenangkan. Misal, pas kuliah, belajar pas-pasan nilainya bagus-bagus saja. Udah lulus kuliah, langsung dapat kerja. Begitu dapat kerja, langsung nikah. Begitu nikah, langsung punya anak. Anak-anaknya lucu-lucu, ganteng-ganteng, cantik-cantik, solih-solihan. Suaminya juga baik. Pokoknya semuanya dimudahkan. Itu ujian nggak? Ujian juga. Ujiannya apa? Bisikin sama setan, lo keren banget. Lo bisa kayak gini karena lo hebat. Lo bisa kayak gini karena lo pintar. Dan betapa banyak manusia yang tertipu kan? Allah kata Allah Subhanahu wa taala, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Dan maka ada manusia-manusia ini yang mereka ngira kalau mereka kemudian dimudahkan, dilapangkan rezekinya, Allah sedang memuliakan mereka. Wa ammal insanu idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Dan mereka si manusia-manusia ini mengira kalau mereka diuji dengan kesempitan harta, Allah sedang menghinakan mereka. Kala, nggak seperti itu. Quran surah Al-Fajr, mungkin anak-anak yang sudah pada hafal di sini. 15-16. Kalaulah tanda kemuliaan itu adalah rezeki, harta, karir, anak, niscaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan punya istana yang paling megah. Niscaya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha akan punya anak yang banyak. Niscaya Maryam binti Imran akan punya suami yang paling kece. Kenyataannya tidak seperti itu. Kemuliaan kita ditentukan dengan derajat takwa. Quran surah Al-Hujurat 13, yang terbaik adalah yang paling bertakwa. Maka apapun jenis ujiannya kita harus siap. Ketika diuji dengan sesuatu yang kita tidak sukai, kita tidak terlampau kemudian jadi putus asa. Tidak terlampau kemudian jadi hazan tadi dan ham tadi. Ketika kita diuji dengan sesuatu yang kita senangi, kita tidak jadi sombong dan jumawa. Kenapa? Karena semuanya kita tahu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah kemudian ada manusia yang memuji kita, kita sampaikan Masya Allah, tabarakallah, la haula wala quwata illa billah. Itu kan di Quran surah Al-Kahfi. Ya. Tapi kemudian ketika ada sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan kehendak kita, qadarullah wa masya'a fa'ala. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita betul-betul berhati-hati terhadap apa yang terlintas di dalam hati kita. Karena hati kita juga akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salah satu hadis Rasulullah SAW menyampaikan, hadisnya sahih, Allah tidak melihat dari rupamu, tapi Allah melihat amal dan apa yang ada di dalam hatimu. Kita harus berhati-hati terhadap itu. Boleh berikutnya? Tadi udah dikasih timer ya, tinggal sekian menit lagi. Bahkan kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita dengan sesuatu yang betul-betul berat. Iya, semua orang diuji, tapi kenapa ujian saya ini berat banget? Jangankan kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat saja diuji dengan ujian yang sangat-sangat berat.
Allah Subhanahu wa taala menyampaikan yang artinya, ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Ingatlah kata Allah, inna nasrullah qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Jadi kadang-kadang boleh jadi Allah karuniakan kepada kita ujian yang sangat-sangat berat untuk menguji seberapa kita yakin bahwa pertolongan Allah itu ada dan dekat. Dekatnya berapa lama? Kayak ibu saya tuh sampai akhir hayatnya diuji dengan ujian itu. Itu dekat. Kenapa? Karena pembandingnya adalah akhirat. Seberat-beratnya ujian kita ya solihah. Hidup kita tuh cuma sebentar. Berapa tahun? Rata-rata 60 tahun. 70, 80, 90, kalau panjang 100 tahun mungkin ada. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Wafat, will die, kita akan wafat. Ajal kita datang, kita akan pindah ke alam kubur. Alam kubur, di alam kubur, alam barzakh, apa yang terjadi? Untuk orang-orang yang kafir, musyrik, munafik, fasik, para pendosa yang tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Mereka akan disiksa di dalam kubur tadi sampai dengan hari kiamat datang. Kalau 1000 tahun berarti 1000 tahun mereka disiksa. Kalau 1 juta tahun berarti 1 juta tahun mereka disiksa. Itu baru alam barzakh. Belum nanti ketika yaumul ba'ats, hari dibangkitkan, satu hari di padang mahsyar setara dengan 50.000 tahun. Belum yaumul hisab, belum yaumul mizan. Belum ketika hari kemudian diperintahkan untuk melalui sirat saja jaraknya bisa ribuan tahun. Jadi lama, stake-nya terlalu besar untuk kita tidak mau bersabar dalam kehidupan kita di dunia. Untuk kita tidak mau tawakal terhadap kehidupan kita di dunia. Tapi kalau kita mau yakin sama Allah, beriman kepada Allah, kehidupan yang 100 tahun tadi, let's say it's 100 years gitu ya. Setelah masuk ke alam kubur apa? Dipersingkat sama Allah. Pun rindu ketemu kita. Kita ngerasanya apa? Singkat. Dan mudah bagi Allah menjadikan demikian. Hadis sahihnya seperti itu. Di kuburnya akan dikaruniakan apa? Tempat tidur, bak dari surga. Angin yang berhembus dari surga. Dilapangkan kuburnya. Ketika dibangkitkan dalam keadaan dimuliakan. Ada yang didampingi malaikat, ada yang didampingi oleh amal Al-Qur'annya, ada yang didampingi amal puasanya. Dan kita nggak tahu ya amal Al-Quran, amal puasa itu datangnya wujudnya gimana, karena nggak ada yang ngasih testimoni ya. Tapi kita yakin gitu bahwa ada. Gitu. Yang nggak mungkin ngasih testimoni ada yang bisa balik lagi gitu. Tapi kemudian kita yakin bahwa akan ada perbedaan. Ketika orang-orang kafir, musyrik, munafik, fasik, para pendosa tadi satu hari setara dengan 50.000 tahun, bagi kita itu cuma sebentar. Kata Rasulullah SAW, seperti waktu zuhur ke asar. Hadis yang lain seperti waktu menjelang maghrib sampai dengan ke maghrib. Bayangkan, menjelang maghrib sampai ke maghrib. Tahu menjelang maghrib, langit sudah berubah, but it's not maghrib yet. Until it's adhan time, very very short. Sangat sebentar. Belum lagi kita melalui sirat. Orang-orang beriman melalui sirat itu tidak ribuan tahun. Ada yang seperti kecepatan berkuda, ada yang seperti kecepatan kilat, ada yang seperti kecepatan cahaya, bahkan ada yang hanya sekedip mata lewat sirat. Di surga nanti juga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kebahagiaan yang selama-lamanya, tidak ada lagi lelah. Dulu waktu saya awal-awal hijrah saya mikir, kenapa ya di surga tuh banyak banget di Al-Qur'an tuh diceritakan surga itu dipan-dipan, tidak ada kelelahan, tidak ada apa-apa. Apa yang menyenangkan tentang itu? Sampai akhirnya saya punya anak. Membayangkan insya Allah di surga nanti nggak ada kelelahan. Di surga nanti ada dipan tempat istirahat gitu ya. Karena kalau kita lagi punya anak-anak, apalagi masih kecil tuh kadang-kadang kalau udah akhir hari, pas mau tidur begitu rebahan tuh, alhamdulillah. As a human being, it's normal that we feel tired, ya. Kita wajar kita merasakan kelelahan, tapi tadi kita ingat, gitu ya, ini semuanya adalah untuk Allah. Ujian itu akan ada akhirnya, bahkan ujian yang sampai akhir hayat pun itu dekat. Makanya disampaikan di Quran surah Al-Ma'arij, Allah SWT menyampaikan innahum yarawnahu ba'idah wa narahu qariban. Mereka menyangka kehidupan akhirat itu jauh.
bagi kami itu dekat. Maka seberat-berat apapun ujian itu, seberat apapun tantangan itu, ketika overthinking udah mulai masuk, hamnya mulai masuk, hazannya mulai masuk, buruk sangkanya mulai masuk, ingat ada Allah. Bersabarlah sejenak karena surga yang menanti orang bertakwa itu sudah dekat. Kalau kita ingat sampai ke surga, maka kita akan melihat apa yang ada di dunia ini apa? Kecil dan remeh-temeh belaka. Boleh slide berikutnya? Salah satunya adalah dengan cara apa? Dengan kita mengingat bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah kenikmatan yang palsu. Kenapa banyak orang overthinking sama kehidupan di dunia? Karena merasa itulah segala-galanya. Contoh misal, let's say we have 2 envelopes. Jangan envelopes deh, dompet lah, punya 2 dompet. Yang satu isinya 10 juta. 10 juta muat nggak di dompet? Muat lah, anggaplah dompetnya tebel. 10 juta. Yang satu lagi isinya cuma 1.000 rupiah. Ya 1.000 rupiah mau beli gorengan juga udah nggak bisa sekarang. Ya. Kemudian ada pencopet datang. Ternyata yang diambil sama pencopet pas kita lagi bawa 2 dompet itu, dia ambil dompet yang isinya 1.000. Sedih nggak kita? Enggak. Kasihan malah nih, oh kasihan banget nih copet. Udah capek-capek nyopet lo dapet cuma 1.000, parkir aja tukang parkir udah gak nerima 1.000. Kenapa? Because we still have the 10 million. Kita masih punya yang 10 juta. It doesn't really matter. Take it. Ambil aja sok 1.000 sana. Bahkan kalau bisa dipanggil pencopetnya, Pak saya ikhlas biar Bapak gak berdosa, sok ambil aja. Nah sekarang bayangkan analogi kehidupan dunia dan surga. Dunia, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Sementara, gampang hilang. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah." Kalau mau lomba, berlombalah untuk mendapatkan ampunan dari Rabbmu dan surga. Jangan salah. Lomba sama dunia, padahal dunia cuma sebentar. Dan di generasi kita orang berlomba-lomba supaya cantik di dunia, tapi lupa ini seberapa cantik kita di surga. Boleh kita punya rumah, bahkan kita harus punya rumah, melindungi kita dari panas, dingin, dari mara bahaya, dari aurat kita terlihat dan sebagainya. Tapi jangan lupa untuk membangun rumah kita di surga, istana kita di surga. Apakah itu tidak menggiurkan bagi kita untuk punya istana di surga? Waktu itu saya ngisi kajian tentang sholat. Terus Maryam, anak saya waktu itu masih umur berapa dia? 7 tahun kan kalau nggak salah. Dia nanya, Umi, tadi Umi cerita tentang supaya dapat istana, gimana sih caranya? Iya Maryam sholat, rawatib 12 rakaat dalam sehari. Insya Allah Maryam nanti dapat istana. Terus dia bilang dengan senangnya, masa sih Mi? Iya ini dari Rasulullah SAW. Terus dia bilang, kalau gitu Maryam mau sholat rawatib 12 rakaat. Kenapa? Tergiur dengan itu. Ya belum istiqomah gitu. Tapi kemudian ketika kita mengimani, harusnya kita akan tergiur. Nah sekarang berapa banyak yang kemudian tidak mikirin ke sana, tidak overthinking ke sana. Gitu. Yang bikin overthinking adalah perkara-perkara dunia tadi. Gitu ya. Maka jangan-jangan kita itu kebalik ya sebagai manusia. Manusia seringkali overthinking terhadap perkara dunia. Padahal ada Allah yang sudah menjamin semuanya. Ya. Manusia seringkali overthinking terhadap perkara dunia, padahal Allah sudah menjamin semuanya. Tapi sementara manusia seringkali lalai terhadap perkara akhirat, padahal dia belum pasti itu surga dan neraka. Kita nggak tahu pasti surga dan neraka kita, karena apa? Ada faktor pilihan tadi, dari sekian banyak takdir yang sudah dituliskan di Lauh Mahfuz tadi. Ada takdir buruk, ada takdir baik. Kita mau pilih yang mana? Kan tadi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diilhamkan kepadanya 2 jalan, fujur dan takwa. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Beruntung mereka yang menyucikannya, merugi mereka yang mengotorinya. Dari sekian banyak pilihan takdir tadi, ada takdir buruk, ada takdir baik, ada takdir terbaik. Gimana caranya mau mencapai takdir terbaik? Taat. Itu kita harus sadar. Setiap kali kita mengambil langkah menuju ketaatan, kita sedang berpindah dari takdir buruk kepada takdir baik. Kita taat lagi, berpindah ke takdir yang lebih baik. Kita taat lagi, berpindah kepada takdir yang lebih baik. Taat lagi. Mudah-mudahan kita sampai kepada takdir terbaik.
baik. Dan itu yang kemudian kita inginkan. Jadi kita nggak bisa nanti di sisi Allah kita menyalahkan kemaksiatan kita karena takdir ini memang takdirnya. Saya mencuri, ya udah takdir gue jadi pencuri. Nggak bisa. Ada faktor pilihan kita. Maka kalau mau berlomba, berlombalah untuk mendapatkan ampunan dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh berikutnya? Tinggal kemudian bagaimana kita bisa menjadi orang yang tawakal kepada Allah. Harta sekalipun yang menjadikan overthinking itu adalah kemaksiatan kita. Kalau tadi adalah perkara dunia, ada kadang-kadang overthinking, was-was dari syaitan karena kemaksiatan kita. Dibisikinnya apa? Jangan. Lo gak akan bisa jadi baik. Tuh kan gini lagi, apaan sih lo pakai kerudung? Itu was-was ketika saya mau pakai hijab. Jadi was-wasinnya gitu, masa sih lo berhijab, lo masih gini, lo masih gitu, dan sebagainya. Kan dikirim was-wasnya kayak gitu. Atau ketika kemudian tenggelam dalam kemaksiatan, bertaubat maksiat lagi, bertaubat maksiat lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memerintahkan kita untuk bertaubat. Setan membisikkan apa? Udahlah, kayaknya lo gak akan bisa, udah jadi manusia biasa-biasa aja. Lo udah gagal ngedidik anak, udahlah, lo bunda yang gagal. Berapa banyak generasi kita curhatnya adalah, aku ngerasa bunda yang gagal. Padahal masih hidup, anaknya juga masih hidup. Emang anaknya umur berapa? 5 tahun. Generasi kita kan ambis banget dalam mendidik anak, ya nggak? Padahal yang namanya kesuksesan dan kegagalan baru nanti di akhirat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan apa? Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang melampaui batas. Melampaui batas itu yang kayak gimana? Membunuh itu melampaui batas. Pezina itu melampaui batas. Fir'aun itu melampaui batas. Ya. Para pelaku genosida dari Israel ke Gaza itu melampaui batas. Itu saja kalau mereka bertaubat, tidak berputus asa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan menerima taubatnya. Kayak kita dengar cerita tentara-tentara IDF itu ya, yang bertaubat, yang akhirnya masuk Islam gitu ya. Sedikit memang, tapi ada gitu, yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusiawinya muncul gitu. Para pezina yang kemudian bertaubat, para pelaku riba yang kemudian bertaubat, sampai ada gerakan anti riba, keluar dari riba apapun itu ya. Pembunuh kemudian ada yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kisahnya kan, hadis itu, yang pembunuh 99 jiwa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mau kita berputus asa hanyalah setan belaka. Maka ketika overthinking tadi, udahlah kayaknya kamu nggak akan bisa, Allah Subhanahu wa Ta'ala justru memerintahkan kita untuk tidak berputus asa. Satu-satunya yang menginginkan kita berputus asa adalah setan. Apalagi kalau sampai kepada keputusasaan terdalam hingga mengakhiri nyawa sendiri. Na'udzubillah min dzalik. People think, orang berpikir bahwa ketika dia membunuh dirinya, dia akan mengakhiri kesedihan atau kepahitan kehidupannya. Padahal apa? No, you're not. Justru orang-orang yang bunuh diri tadi, dia akan masuk kepada siksaan yang jauh lebih berat daripada apa yang dia rasakan di dunia. Karena membunuh diri itu adalah salah satu dosa yang besar. Jadi jangan pernah kita putus asa. People are not going anywhere by giving up. Kalau kita putus asa, kita nggak akan kemana-mana. Tapi kalau kita mengambil satu langkah kebaikan aja dulu, lanjut lagi satu langkah lagi, lanjut lagi satu langkah lagi, lanjut lagi satu langkah lagi, insya Allah pintu-pintu kebaikan yang lain pun akan terbuka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh berikutnya? Nah, tinggal gimana cara mengingat itu semua? Gimana caranya menjaga hati? Karena yang bab tadi itu kan semuanya di dalam hati ya. Kuncinya ada di sini. Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Tadi dibacakan di sesi tilawah. Hanya dengan in remembrance to Allah, hanya dengan zikrullah, hati kita itu akan tenang, akan itminan. Itminan ini apa? Itminan adalah sebuah state di dalam hati kita yang bahkan ketika dunia di sekeliling kita sedang tidak baik-baik saja, hati kita tetap itminan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini nggak bisa dibeli. Ada orang kalau lagi stres banget, makan banyak nggak makan. Udah selesai makan gimana? Stresnya hilang nggak? Enggak. Nyesel. Gue udah diet. Hari ini kalori nambah. Ya. Tapi ada orang yang kalau lagi stres banget malah nggak mau makan. Menyelesaikan masalah nggak? Nggak juga, bikin sakit. Ada orang kalau lagi stres banget belanja. Keranjang.
check out. Udah gitu nyesel juga. Duit buat minggu ke depan gimana nih? Ada orang kalau lagi stres banget nonton konser, pas konser lagi senang-senang dan lain, pulang ke rumah masalahnya masih ada stres lagi. Ada orang kalau lagi stres banget nonton drakor berepisode-episode. Bukan sembuh hatinya, malah bikin jadi bucin. Bikin malah makin sedih, tergantung drakor apa yang dia tonton. Ada drakor yang bikin dia bucin, ada drakor yang bikin dia sedih, ada drakor yang bikin dia trauma, macam-macam. Ada orang yang berpikir bahwa kehidupan dia akan tenang dan bahagia kalau dia punya rumah yang besar, dia punya kendaraan yang banyak, dia punya suami begini begitu dan sebagainya. Ternyata ada juga orang yang punya rumah, punya kendaraan apa segala rupa, stres juga, hidupnya berantakan juga. Ada orang membayangkan, oh kayaknya pernikahan itu akan sakinah, mawaddah, rahmah, kalau misalnya suaminya ini ganteng, istrinya ini cantik, rupawan dan sebagainya. Nggak taunya ada juga pernikahan orang yang suaminya super ganteng, istrinya super cantik, berpisah juga. Karena hati itu adalah milik Allah. Yang tahu resepnya adalah Allah. Dan Allah sudah menyampaikan bahwa yang namanya itminan tidak akan bisa dibeli dengan harta. Itminan tidak bisa dibeli dengan kedudukan. Itminan tidak bisa dibeli dengan penampilan. Itminan tidak bisa dibeli dengan keinginan. Kita punya keinginan ini, kita membayangkan bahwa kalau itu tercapai saya akan itminan. Enggak itminan juga. Karena apa? Kuncinya ada di sini. Apalagi sekarang banyak isme-isme yang baru untuk menggapai ketenangan. Contoh, ada yang curhat ke saya, aku udah ikutan training mengelola marah teh. Bayar ratusan ribu, udah sampai aku hafalin langkah-langkahnya. Tapi pas anak aku begini, walaupun hafal tuh teh, marah juga. Ya iya, ada marah mah bukan dengan menghafal. Mengelola marah itu dengan takwa. Kalau kita tidak beriman dengan surga, susah kita mengelola marah. Tapi kalau kita beriman dengan surga, dapat hadis la taghdab wa lakal jannah, jangan marah bagimu surga, insya Allah. Ngapain kau marah-marah, kau mau masuk surga? As simple as that. Ada orang kemudian berlelah-lelah dengan apa? Mindfulness, ikutan meditasi dan sebagainya. By the way, saya belajar mindfulness di kampus. Ya, jadi from academic perspective. And by the way, mindfulness itu rootnya adalah Buddhism, Buddha. Positive affirmation rootsnya adalah atheism. Karena ketika kita positif melakukan afirmasi positif kepada diri kita sendiri tanpa melibatkan Allah SWT, yang terjadi adalah kita meyakini kekuatan diri kita, kita sombong di hadapan Allah. Kita meyakini alam semesta apa? Law of attraction, yaitu berhala-berhala baru. Harus hati-hati sama yang seperti itu. Padahal Allah SWT sudah mengaruniakan zikrullah. Zikrullah yang paling akbar apa? Salat. Allah sampaikan wasta'inu bis sabri was shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Terus nggak percaya lagi. Orang lebih memilih meditasi daripada salat sekarang. Nggak ada ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan meditasi yang menjadikan tenang. Iya, pada saat meditasi dikelilingi alam dan sebagainya, iya tenang. Begitu balik ke dunia nyata. Tapi sholat mengajarkan kita apa? Dimanapun kita berada, bahkan di tengah peperangan sekalipun, sholat itu akan membawa ketenangan. Teh, saya udah sholat 5 waktu teh. Jangan kan saya jadi tenang, lagi sholat aja marah-marah teh. Kena ditarik-tarik, kayak dilompatin, diapain. Sholat yang gimana dulu? Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sholat itu berat kecuali bagi yang khusyuk. Jadi sholatnya khusyuk. Bukan sholatnya yang salah, kita yang melakukan sholatnya yang boleh jadi belum benar. Maka coba perbaiki sholatnya. Yang selama ini lalai sholat 5 waktu. Sudah sholat 5 waktu, dibikin khusyuk. Sudah khusyuk, sholat di awal waktu. Kalau sudah sholat di awal waktu, tambahkan dengan yang sunnah. Jadi semuanya akan bertambah. Semakin baik sholat kita, insya Allah semakin baik kesabaran kita. Itu yang pertama, akbar dzikir. Cukup nggak? Enggak. Ada Al-Quran yang kedua. Al-Quran itu adalah syifa, pengobat, penawar. Tadi penyakit-penyakit di dalam hati tadi, sakit-sakit tadi, kotoran-kotoran di dalam hati. Allah SWT sudah jadikan Al-Quran ini sebagai syifa, penyembuh. Sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Rabbmu, penyembuh berbagai penyakit yang ada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tapi banyak nggak percaya. Apa buktinya? Banyak orang tidak memprioritaskan Al-Quran dalam kehidupannya. Tandanya apa? Nggak percaya deh bahwa Al-Quran ini yang akan mengobati dia.
Dengan alasan macam-macam, iya nih sibuk nih ngurusin anak. Padahal Al-Quran itu cuma sebentar. 1 juz dalam sehari aja itu paling cuma berapa? 1 jam. 1 jam dibagi 5 waktu sholat cuma berapa? 10 menit. 10-15 menit tergantung kecepatan baca Al-Quran. Boleh jadi waktu yang dihabiskan di media sosial, Instagram, TikTok, YouTube dan sebagainya ternyata lebih banyak daripada waktu untuk Al-Quran. Maka boleh jadi kebersamaan bersama Al-Quran itu tidak bisa dilaksanakan bukan karena manajemen waktu, tapi karena manajemen hawa nafsu. Bukan karena waktunya nggak ada, tapi distraksinya yang terlalu banyak. Bagi yang mengatakan nggak punya waktu untuk Al-Quran, kenapa masih punya waktu untuk drakor? I'm really sorry. That's what comes in my mind. Ketika kita bilang nggak punya waktu untuk Al-Quran, punya waktu nggak untuk medsosan? Coba cek Instagram dan TikTok, lihat time spent, berapa waktu yang dihabiskan. Kalau ditransformasikan menjadi ayat Al-Quran, sudah berapa ayat, sudah berapa banyak tadabbur. Al-Quran itu kan kita baca, kita hafalkan, kita pelajari, kita tadabburi, kita amalkan, kita ajarkan. Jangan-jangan banyak double standar aja. Dan saya nggak pernah menerima curhatan orang yang kemudian curhat, anak saya jadi nakal, kenapa? Saya kebanyakan tilawah. Nggak pernah kan? Saya jadi sakit nih, kenapa? Kebanyakan puasa. Nggak ada. Setiap ibadah kita kepada Allah itu tidak akan mengurangi dan merugikan kita. Itu justru akan memberkahi hari-hari kita. Itu kedua Al-Quran. Yang ketiga adalah kalimat thayyibah. Tasbih, tahmid, takbir, istighfar, hautallah, la hawla wa la quwata illa billah, salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semua itu adalah kalimat-kalimat yang ketika membasahi lisan kita juga akan membasahi hati kita. Ringan di lisan, berat di timbangan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Semua orang insya Allah bisa berzikir, orang sakit aja bisa berzikir. Perjalanan nganterin anak sekolah, pulang sekolah, insya Allah kita bisa berzikir. Setelah selesai sholat, insya Allah kita bisa berzikir. Dan kita harus yakin tadi, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Kita mau mengelola overthinking kita hanya dengan zikrullah, hati kita menjadi tenang dan tentram. Ini bagian dari keimanan kita. Jangan sampai orang untuk mindfulness hype up banget gitu. Tapi untuk zikrullah, lalai. Apa sih ini zikrullah, masa sih? Nah, itu yang terjadi di masyarakat kita. Orang lebih memilih mindfulness daripada zikrullah. Orang lebih memilih meditasi daripada sholat. Orang lebih memilih positive affirmation daripada doa. Bentuk zikrullah keempat adalah doa. Ujibu da'watad da'i idza da'an, kata Allah. Aku kabulkan hamba-hambaku yang berdoa kepadaku. Masalahnya kita doa kan. Kalau kita doa, doa yang kayak gimana? Jangan sampai sama temen curhat bisa 3 jam. Susah banget gini. Mending dapat solusi, temennya bilang, gue juga. Sedih bareng-bareng. Nggak apa-apa curhat sama temen, tapi pilih temen yang solihah, yang amanah gitu ya, nggak apa-apa gitu. Tapi jangan sampai kemudian giliran doa sama Allah, Assalamualaikum, amin, selesai. Padahal doa itu yang kemudian akan menjadi senjata kita, harapan kita. Allah udah janji, kalau lo doa, gue kabulin. Falyastajibu li wal yu'minu bila'allahum yarshudun, kata Allah. Boleh slide berikutnya kayaknya. Ya. Maka penuhilah panggilanku dan juga berdoalah, penuhilah, berimanlah kepadaku dan penuhilah panggilanku. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, sejauh mana kita betul-betul mengoptimalkan waktu kita untuk berdoa? Sepertiga malam terakhir untuk betul-betul mendoakan diri kita, anak-anak kita, apa-apa yang kita khawatirkan, apa-apa yang kita harapkan. Saya sering sampaikan ini kalau di seminar parenting ya. Sejauh mana kita meyakini Allah lah yang menggenggam kehidupan kita, kehidupan anak-anak kita, itu akan salah satunya terwujud dari doa-doa kita. Kalau kita masih malas doa masih asal-asalan, jangan-jangan kita nggak yakin-yakin banget bahwa Allah lah yang menggenggam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita masih malas doa. Atau boleh jadi yang sebaliknya, kita udah tahu dan sudah yakin Allah lah yang menggenggam kita dan kehidupan kita, tapi kita masih malas berdoa karena ternyata apa? Kita nggak pengen-pengen banget punya anak yang soleh dan solihah. Kita nggak pengen-pengen banget punya keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Kita nggak pengen-pengen banget punya ilmu yang baik. Kita nggak pengen-pengen banget punya karya yang baik. Kenapa? Doa aja kita masih malas. Padahal doa itu gratis. Orang sekarang bayar berjuta-juta konseling. It's okay konseling.
ya. It's okay counseling, it doesn't trade off, ya. Tapi jangan sampai konseling bisa bayar berjuta-juta, tapi doa yang gratis tidak dilakukan. Jauh sebelum ada istilah positive affirmation, doa itu sudah hadir untuk mengafirmasi kita bahwa insya Allah kita bisa, bukan dengan kekuatan kita bisa dengan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan doa. Makanya doa lebih powerful. Ketika kita positive affirmation, dan saya belajar itu di kelas, harus dipraktekkan supaya dapat nilainya. Praktekin, itu kan berbicara tentang kekuatan kita, very very vague, sangat lemah. Kita mengatakan aku bisa. Siapa yang jamin kita bisa? Tapi ketika kita berdoa, kita minta sama Allah, ya Allah, inilah kemampuanku, inilah keterbatasanku, dengan seizinmu tolonglah aku karena aku mempercayaimu. Ya Allah, aku terbatas dalam mendidik anak, ya Allah, sempurnakanlah ikhtiarku. Kita menyadari sebagai manusia usaha kita akan selalu terbatas, maka sudah seharusnya kita meminta tawakal dan doa kepada Allah yang rahmat dan kuasanya tanpa batas. Maka buahnya insya Allah akan mengaruniakan kepada kita sabar dan syukur. Terhadap overthinking masa lampau kita bisa obati dan berganti dengan syukur. Terhadap was-was di masa depan, hamter masa depan, overthinking terhadap masa depan, dengan segala kesulitan-kesulitan kita di masa sekarang. Masa depan berarti obatnya apa? Tawakal. Masa sekarang berarti obatnya sabar. Maka sabar, syukur, tawakal akan selalu menghiasi kehidupan kita. Bukankah ada surga Allah yang namanya surga Aden, yang ketika kita datang dan malaikat menyambut kita, apa ucapannya? Assalamun alaikum bima sabartum. Congratulations for you because of your sabar. Selamat ya atas kesabaran. Maka ini salah satu buahnya. Ini saya waktunya udah habis, jadi nggak bisa dibedah ya. Walaupun sebetulnya mungkin kapan-kapan kita khusus sabar dan syukur insya Allah, atau dengan pemateri yang lain. Boleh slide berikutnya? Nah, sehingga di tengah berbagai aktivitas-aktivitas kita tadi, kuncinya tadi kembali lagi kepada takwa. Kita nggak pernah tahu 5 tahun ke depan apa yang akan terjadi kepada kita, 10 tahun lagi apa yang akan terjadi kita. Tapi yang kita tahu pasti Allah SWT sudah janji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan karuniakan kepadanya jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka overthinking terhadap apapun itu kita akan yakin, oke, Allah akan jaga saya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan segala urusan-urusannya. Gimana ya kalau suaminya? Gimana kalau sekolah gini? Gimana? Overthinking terjadi ketika kita tawakalnya kepada manusia. Karena manusia lemah, melihat suami kayak gitu, melihat sekolah begini, melihat guru, nggak ada yang sempurna, termasuk sama diri kita sendiri. Kita ngedidik anak, kalau tawakal sama diri kita sendiri capek banget. Karena kita nggak pernah sempurna. It's crazy to think that we can be perfect. Betapa mengherankannya kalau kita berpikir bahwa kita akan sempurna. No, we're not. Kita kemudian melakukan kesalahan, kita bertaubat. Kata Rasulullah SAW apa? Keturunan Adam itu akan melakukan dosa. Yang terbaik adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di tengah segala kekurangan dan keterbatasan kita tadi, kita tawakalkan, kita pasrahkan hasil itu, kita serahkan, ya Allah, inilah usahaku, tolong karuniakan hasil yang terbaik di sini. Dan kita tutup dengan doa-doa kita tadi. Mudah-mudahan ketika semuanya dilaksanakan dengan baik, sesuai sunnah, diniatkan lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan karuniakan ikhlas di dalam hati kita. Tinggal nanti PR-nya dikaji satu-satu, sholat yang benar gimana, sama Al-Quran yang benar gimana, zikrullah itu fadilahnya apa saja, keutamaannya apa, keutamaan istighfar apa, tasbih apa, tahlil apa, doa yang benar seperti apa, keutamaannya seperti apa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan istiqomahkan kita di dunia hingga ke surga. Allah alam bisawab. Untuk salah dan kurangnya mohon maaf banyak-banyak. Kalau yang baik semua datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum ke sesi tanya jawab, Masya Allah ya, ilmunya sangat menenangkan dan membuka wawasan kita semua. Oke, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, ada sedikit informasi untuk rumahan. Di depan ada 3 booth bazar. Ada Versia Unik dengan aksesori dan perlengkapan anak, kemudian ada Aisora Kitchen dan Mili Fruity dengan aneka makanan dan minuman segar. Ada diskon spesial khusus hari ini,
Jadi nanti setelah selesai kajian jangan lupa mampir ya. Baik, kita buka sesi tanya jawab. TKN sudah siap? Baik, siapa yang mau bertanya? Oh ya, boleh. Di belakang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustazah, ini mungkin boleh jadi sesi curhat gak apa-apa ya. Jadi Ustazah gini, saya tuh punya anak ya. Panggil Teh Karin aja. Teh Karin, ya. Ya, Teh Karin nanya dong. Nanya sekaligus curhat. Jadi saya punya anak 3. Saya itu kalau anak-anak bikin saya kesel, auto istighfar nih dari mulut. Astagfirullahaladzim, ya Allah gitu. Nah, rupanya anak saya ini dapat ilmu mungkin dari ustazahnya ya. Kalau istighfar itu menambah, kalau kita bikin istighfar orang menambah pahala, katanya begitu. Jadi pada saat dia pulang sekolah, baju handuk Allah gimana istighfar ya, dia nggak rapi, nggak tertib. Astagfirullahaladzim, aku kan mau bikin pahala buat dia. Kalau gara-gara aku nggak tertib, nggak baca istighfar kan, aku dapat pahala, nggak dapat pahala. Nah, itu saya speechless Ustazah. Mungkin barangkali terkait ini gitu ya. Saya akhirnya, ya kok iya konsepnya. Ayo, ya Allah, jangan gitu juga kali Mas. Benar saja begitu terus. Semakin kita banyak istighfar, semakin banyak pahala. Nah, itu satu. Yang kedua, nanti mau izin boleh satu lagi ya. Yang kedua, kita kan perempuan ada masa menstruasi ya Ustazah. Dalam rangka taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Terkadang nih kalau lagi mens tuh Ustazah gitu ya, habis latak dok walakal jannah gitu ya, dan para lagi musuh itu kadang kayak mental gitu saja. Jadi kita juga ya Allah gitu ya, padahal kita udah tahu nih mana nggak boleh gitu ya, tapi auto nggak tahu dari di luar kendali aja, ketika kita sudah marah baru kita ingat nih saja. Oh iya kan malah nggak boleh ya, tadi aku baper banget, tadi aku marah banget. Untuk kontrol emosi pada saat kita menstruasi gitu ya, dan dalam kata kadang ini kita juga rajin di jalan, kita kan nggak bisa ngaji, nggak bisa udah musaf. Di jalan kita baca sholawat, baca istighfar, gitu loh saudara. Tapi kadang juga kadang juga gitu. Kalau kita lagi haid itu yang situasi pusnya itu lebih banyak yang pusnya gitu, lebih banyak turunnya gitu ya. Kadang kalau lagi haid itu ingat aja baca sholawat, baca istighfar di jalan. Tapi kenapa kalau kita lagi haid itu susah banget? Khusus saya pribadi ya, mungkin ibu-ibu jabatan rumahan yang lain enggak gitu. Jadi saya nggak boleh ngomong kita. Ini nasihat buat saya pribadi gitu. Kalau saya begitu gitu, mungkin minta arahannya, minta nasihatnya supaya ini iman tuh yazid terus nambah terus gitu kan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya sejuta umat ya. Kalau lagi haid gimana? Apalagi Ramadan. Jadi Allah itu adalah Rob bagi seluruh manusia, bukan hanya Rob bagi yang tidak haid. Kita harus yakin. Dan ibadah yang berkurang itu hanya sholat, dan kalau mengambil pendapat tidak boleh membaca Al-Quran berarti dengan bacaan Al-Qurannya. Sementara amal soleh itu banyak. Amal soleh itu dari mulai tadi sudah disebutkan, ada zikrullahnya, gitu. Ada doanya juga, dan juga ada amal soleh yang lain. Tapi kuncinya tadi dalam mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menuntut ilmu amal soleh, amal soleh. Kita kemudian mendengarkan kajian amal soleh, amal soleh. Kita kemudian memberikan makan orang lain, itu amal soleh, amal soleh. Misalnya pada saat Ramadan ya, ngasih makan orang buka puasa dan sebagainya. Tapi intinya adalah bagaimana kita harus yakin dulu. Seringkali yang menjadikan haid itu menjadi permasalahan adalah karena begitu haid itu kayak orang nggak punya pagar lagi. Ya. Misal yang biasanya bangun misal 3:30, begitu haid bangun jam 5. Kehilangan tuh berkah di sepertiga malam terakhir. Atau biasa bangun jam 5 buat sholat subuh, jam 4:30 lah buat sholat subuh karena sekarang subuhnya awal gitu. Begitu haid bangun jam 5:30, bangun jam 6.
kehilangan tuh keberkahan di awal hari. Biasanya yang azan sholat, sekarang azan jawab aja enggak. Ya, biasanya kemudian baca Al-Quran, begitu haid mendengarkan kajian Al-Quran saja tidak. Jadi tanggung jawab kita untuk mencari jalan-jalan Allah itu. Jadi mencari amal saleh gitu ya. Maka insya Allah itu akan terjaga. Karena tidak pernah ya ada dalil hadis yang menceritakan para sahabiah kemudian menjadikan haid sebagai alasan. Sesungguhnya kalau lagi haid kita kemudian boleh menjadi gitu dan sebagainya ya, insya Allah. Yang kedua, untuk kemudian mengelola hati, melapangkan hati itu butuh proses dan butuh konsistensi. Amalan yang dicintai oleh Allah adalah amalan yang kontinu walaupun itu sedikit. Jadi membekali masa haid yang 6, 7, 8, 9 hari itu, gitu ya, itu bukan tiba-tiba. Tapi kalau kita selama di sisa harinya tadi ibadah itu optimal, maka pada saat haid pun insya Allah kita juga bisa optimal. Sama kayak kita di bulan Ramadan, kita mencari Lailatul Qadar. Orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah orang-orang yang sudah mempersiapkan dari awal Ramadan. Begitu juga dengan Ramadan. Ramadan kemudian itu adalah bulan yang kita ingin optimal. Orang-orang yang optimal di bulan Ramadan adalah orang-orang yang mempersiapkan. Maka ketika kita sudah punya tadi ya kondisi hati itu kan kayak sesuatu yang kita mau bersihkan, terus kalau selama ini bersih, insya Allah dia akan jauh lebih mudah. Nah kemudian yang ketiga, karena kita bicara tentang hati itu bisa kotor, hati itu bisa sakit, hati itu bisa keras. Kotor, keras dan kasarnya ini karena apa? Karena maksiat. Nah kadang-kadang orang ketika haid tadi dia luput, ngerasa tidak ada tanggung jawab, jadi bisa lebih bermaksiat. Misalnya contoh di bulan Ramadan, mentang-mentang nggak puasa, jadi berlalai-lalai kan. Yang biasanya jaga-jaga nggak banyak nonton, begitu haid nonton aja terus. Yang biasanya nggak marah-marah, begitu haid jadi marah-marah. Akhirnya setiap kotoran-kotoran tadi membuat hati semakin keras, akhirnya semakin sulit untuk mengelola hati. Nah yang keempat, memperbaharui iman, karena tadi bicara tentang iman yazidu aw yanqus ya, naik dan turun tadi. Salah satunya adalah dengan memperbaharui pemaknaan kita. Jadi memperbaharui pemaknaan kita terhadap apa? Misal kita iman turun jadi malas sholat, gitu. Misal, dan kita harus memperbaiki pemahaman kita tentang sholat dan memperbaharuinya. Ya. Kita merasa malas sama Al-Quran, berarti kita harus memperbaharui pemaknaan kita terhadap Al-Quran. Di lembaga-lembaga tahfiz Quran saja, para penghafal Quran ini udah para penghafal Quran ya, yang sudah berjuz-juz sekian belas juz, sekian puluh juz dan sebagainya. Itu saja mereka ada kajian bulanan untuk apa? Memperbaharui kembali kenapa saya ngafalin Quran, kenapa saya mau dekat-dekat sama Al-Quran. Maka itu harus diperbaharui. Begitu juga dalam mengelola marah. Mengelola marah itu kan bukan kita maunya cuma 1 minggu, misal habis dengar kajian parenting semangat mengelola marah 1 minggu kemudian. Maka kemudian harus ditata supaya kita memperbaharui gimana sih caranya supaya saya bisa mengelola marah. Mengelola marah saja itu hadisnya ada banyak, ayatnya ada banyak, kisahnya ada banyak. Belum lagi kemudian tentang ketenangan hati ada banyak. Kita bicara tadi tentang 4 zikrullah ya. Ada tentang sholat, ada Al-Quran, ada kalimat thayyibah, ada doa. Masing-masing saja itu harus kita cicil, ya Kak? Itu kalau dicicil aja 1 tahun belum tentu habis. Hanya membahas 4 hal itu. Maka harus diperbaharui. Dengan kita senantiasa mengilmui, insya Allah, bismillah, bifadillah, Allah akan bantu kita mengelola hati supaya jangan marah-marah. Tinggal tambahannya secara teknis. Bukan berarti kemudian kita misalnya fokus ke yang tadi, kita kemudian akhirnya melalaikan bab teknis. Bab teknis itu kayak apa? Misalnya kelelahan. Kenapa ini gampang marah-marah? Oh, kayak saya marah-marah kalau saya lagi lelah. Nah, kenapa lelah gitu ya? Faktor manajemen amalnya kah gitu ya? Atau misalnya manajemen tubuhnya, jasadnya memang nggak fit gitu. Ini juga harus dievaluasi ya. Misalnya makannya sehat atau enggak? Jangan makannya lebih banyak fast foodnya, ultra processed foodnya, lebih banyak gorengan-gorengannya, lebih banyak macam-macam. Jadi tubuhnya juga nggak kuat, gampang lelah. Olahraga gitu misalnya. Olahraga udah benar belum gitu ya? Jangan sampai ternyata selama ini memang nggak olahraga, akhirnya nggak fit tubuhnya, jadi gampang lemes, gampang capek gitu. Tidur gitu misalnya. Rasulullah SAW tidur di awal waktu dan bangun di awal hari gitu ya. Tidurnya gimana? Jangan-jangan kebalik, tidurnya begadang, bangunnya telat. Jadi jasad harus diperhatikan. Manajemen amal juga gitu ya. Skala prioritas kita coba atur.
Dan misalnya, iya kita saya susah ibadah, kenapa saya habis waktu buat masak, emang masaknya berapa lama? 3 jam. Oh masaknya 3 jam setiap hari ya nggak punya waktu buat yang lain. Jadi harus dipilih-pilah lah gitu ya. Misalnya kayak saya pernah ngalamin tuh punya anak 3 nggak ada ART, bayi, balita. Ya kalau masak tuh yang cemplung-cemplung aja gitu ya. Jadi kalau misalnya yang masak berat-berat, mendingan order lah kayak yang buka makanan sekaligus memakmurkan dagangan orang. Jadi kita manajemen prioritas juga harus bagus. Mungkin kapan-kapan kali ya diskusi tentang hal itu lebih detail, atau misalnya kita buka kajian khusus ya tentang tentang mengelola marah, karena panjang sekali pembahasannya. Tapi mudah-mudahan dari yang sedikit tadi bisa menjadi awal yang untuk belajar lebih lanjut lagi. Insya Allah. Allah alam. Assalamualaikum Teh Karin. Waalaikumsalam. Tadi saya melanjutkan pertanyaan dari Bunda yang sebelumnya. Kebetulan saya sendiri juga sering kelepasan tuh kalau mau head marah. Tapi marahnya tuh lebih sering ke anak. Gitu. Terus kadang-kadang tuh saya suka pakai anjing tuh Teh kalau marah ke anak gitu. Awas ya, nanti kamu terus gimana ya Teh caranya kita minta maaf kan? Nah, kebetulan kan si kakak tuh udah SD tuh. Seingat saya, kalau misalnya dulu kita suka dapet marah dari waktu SD kan udah kerekam tuh di memori gitu kan. Nah, ketika kita marah nih, minta maaf nih sama anaknya, tapi nanti keulang lagi gitu. Nah, kira-kira gimana nih Teh caranya? Mungkin sekarang nih mumpung lagi ingat. Minta maaf nih gimana ya Teh bahasanya ke anak supaya anak tuh misalnya jadi tidak trauma gitu kan kita nggak bisa tahu tuh Teh apakah di anak itu tertanam bahwa aku sering marah-marah ya minta maaf tapi nanti marah lagi gitu. Nah kira-kira gimana caranya minta maaf ke anak, menyampaikan permintaan maaf kita supaya anak itu misalnya jadi tidak trauma karena sering dimarahin sama mamahnya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya barakallahu fiik ya, tetap semangat ya, jangan putus asa. Insya Allah manusia itu punya hati yang fitrah. Itu ada di Quran surah Ar-Rum ayat 30, Allah menciptakan kita itu sudah dengan fitrah tauhid dan itu nggak akan berubah. Fitrah tauhid itu apa? Fitrah itu adalah sesuatu yang embedded, dia by default. Jadi sudah semula jadi. Nah, fitrah tauhid kata Ibnu Katsir, yang dimaksud fitrah itu fitrah tauhid, fitrah menyalahkan Allah. Turunannya adalah fitrahnya manusia itu menyukai kebaikan. Makanya seringkali ketika kita melakukan kesalahan, walaupun ilmu yang kita belum tahu, kita udah nyadar kayaknya ini nggak benar deh. Itu fitrah manusia. Nah, fitrahnya nggak akan pernah berubah. Jadi sekalipun misal udah biasa marah-marah, bisa nggak sih jadi orang yang kemudian nggak marah-marah? Insya Allah bisa. Kita harus yakin dulu. Nah kemudian yang kedua, yang sudah terlampau tadi, yang sudah terjadi, sudah terlanjur nih, apalagi anaknya udah SD, masih bisa nggak diubah? Insya Allah masih bisa. Kan tadi, jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Allah memiliki kekuasaan untuk mengubah takdir kita dari takdir yang buruk kepada takdir yang baik, takdir yang baik pada takdir yang lebih baik, takdir yang lebih baik kepada takdir yang terbaik. Tinggal yang ketiga, follow up-nya gimana? Dulu udah minta maaf, tapi marah lagi. Ya udah minta maaf lagi. Kayak kita misalnya ya sama sahabat, sama teman, sama suami, sama apa. Ketika kita melakukan kesalahan, apa yang kita lakukan? Di Quran surah Ali Imran 133, 134, 135 itu bicara tentang takwa. Salah satunya adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala bahwa ciri-ciri orang bertakwa adalah kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Ada dua ini. Mereka menelan amarahnya dan mereka memaafkan manusia. Itu salah satu ciri orang bertakwa. Kemudian Allah bilang, salah satu ciri orang bertakwa juga, lanjutan ayatnya adalah walladzina idza dzalamu anfusihim dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Dan mereka yang ketika mereka menzalimi dirinya sendiri, mereka segera ingat sama Allah dan mereka minta ampun sama Allah. Nah kemudian langkahnya adalah kita minta maaf sama anak, tapi kita juga kemudian bertaubat kepada Allah, dan itu boleh jadi salah satu yang lebih penting ya. Kita minta ampun dulu sama Allah, karena ketika kita marah-marah, kadang-kadang kita merasa enggak tuh anaknya fine-fine aja, Allahnya anaknya biasa aja kok digituin. Allah kita di hadapan Allah seperti apa? Jadi kita mengelola marah itu karena kita mau taat sama Allah, maka ketika kita sudah marah, kita istighfarnya juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita betul-betul taubatan nasuha dan kita betul-betul bermuhasabah
mengevaluasi ini saya marahnya apa penyebabnya. Apakah kemudian ada hal yang belum settle di dalam diri saya yang kemudian menyebabkan saya marah gitu. Itu yang kemudian harus disembuhkan awal mulanya. Karena kan sebetulnya ekspresi marah itu hanya outcome. Ya. Ekspresi marah itu hanya outcome. Yang menyebabkan di dalam hati itu apa? Itu yang kemudian kita cari. Tapi kepada anak, ya kita minta maaf. Nanti misalnya anaknya bilang, ini kejadian. Ada yang curhat ke saya, ketika dia minta maaf, anaknya bilang, mama minta maaf terus marah lagi. Dan saya bilang, sampaikan hadis Rasulullah SAW yang menyampaikan apa? Yang tadi ya. Ada hadis yang lain cerita. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, Rasulullah, bagaimana jika ada seorang hamba melakukan kesalahan, lalu dia betul-betul bertaubat nasuha, apakah Allah akan mengampuninya? Iya, Rasulullah SAW. Lalu bagaimana kalau setelah itu dia terjerumus lagi sama dosa? Lalu kemudian bertaubat nasuha, apakah Allah SWT mengampuninya? Iya. Ditanya kita terus berkali-kali, jawabannya adalah iya. Maka kemudian tidak ada pilihan lain kecuali ketika kita melakukan kesalahan, kita pun minta maaf sama anak-anak kita. Nah kemudian yang kelima adalah tidak hanya sampai di sana, tapi kemudian kita jelaskan sama anak kita bahwa yang namanya perubahan itu berproses. Nah, mama tahu mama salah, mama marah, mama lagi berusaha. Insya Allah sama-sama ya kita coba memperbaiki diri. Sama kayak yang tadi yang di belakang ya, pas nanya tentang tadi malah lupa belum dijawab. Anaknya bilang istighfar tadi ya, dijelaskan kepada anaknya gitu, bahwa mencari keridhaan Allah itu dengan beramal solih, bukan dengan melakukan kesalahan. Jadi dibenarkan tadi, ya kan itu salah ya. Tidak taat kepada orang tua itu salah, maka sampaikan kepada anak untuk mendapatkan keridhaan Allah, maka beramal solih gitu ya. Nah, jadi balik lagi ke yang tadi, memberikan pemahaman itu kepada anak, dan itu pun menjadi pembelajaran bagi anak bahwa yang namanya orang berubah itu berproses. Nanti sebaliknya ketika anak melakukan kesalahan dan anak minta maaf, orang tua pun juga harus sabar. Jangan sampai nanti misalnya anaknya minta maaf, kamu nih udah berkali-kali dikasih tahu. Atau tuh kan dibilang juga apa, kamu mau udah kebiasaan kayak gini. Kata-kata itu kita hindari. Karena itu jadi kata-kata menghakimi. Kita mengajarkan kepada diri kita dan kepada anak-anak kita tidak didefinisikan oleh kesalahan kita. Kita tidak didefinisikan oleh kesalahan kita. Jangan kasih label. Oh dia mah memang anaknya begini. Anaknya memang teledor, anaknya memang pemalas, anaknya memang pembantah. Hindari labelisasi seperti itu. Anaknya males, bukan berarti dia pemalas. Pada saat itu dia males, ya. Maka kita jelaskan sama anak kita, yaudah kita sama-sama berubah ya. Misalnya ada anak saya yang kemudian dia nangis dan dia ngerasa bersalah karena melakukan kesalahan sama adiknya, dia curhat ke saya bilang iya, apa yang saya sampaikan sama anaknya memang salah. Tapi insya Allah kita perbaiki diri sama-sama dan Umi akan selalu sayang sama, saya sebutin namanya gitu ya. Umi akan selalu sayang sama Fulanah gitu ya. Terlepas apakah Fulanah melakukan kesalahan atau kebaikan. Sehingga dia ngerasa bahwa cinta kita unconditional. Ya, jadi dua arah. Kita mengharapkan anak kita memaafkan kita pun juga harus bertabur maaf kepada anak kita. Allah bisa. Sebetulnya banyak banget yang bisa kita gali terkait dengan mengelola marah ini gitu ya. Waktu itu saya kan bikin series saja 3 pertemuan kalau nggak salah. Jadi mudah-mudahan di waktu yang lain atau dengan narasumber yang lainnya, untuk salah dan kurangnya mohon maaf banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pasti udah banyak yang pengen nanya lagi, cuman karena Teh Khairil sebentar lagi akan ada agenda yang lain, jadi kita cukupkan untuk hari ini. Baik umat yang dirahmati Allah, dari kajian hari ini kita belajar bahwa tenang bukan berarti tanpa masalah, melainkan tahu kepada siapa kita bersandar. Bahwa berpikir itu perlu, namun iman mengajarkan kapan harus berhenti dan menyerahkan hanya kepada Allah. Dan bahwa kebahagiaan bukan datang dari mengendalikan segalanya, melainkan dari percaya bahwa Allah selalu mengatur dengan sebaik-baiknya. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Teh Khairil atas ilmu dan nasihat yang sangat berharga, dan kami mohon Teh Khairil nanti untuk menerima bingkisan dari kami, dan kemudian kita akan foto bersama, jangan keluar dulu. Kemudian untuk para penanya tadi, setelah acara boleh mengambil goodie bag ya.
Tapi nanti aja ya, setelah kita foto bersama. Jadi terima kasih juga kepada seluruh sponsor, panitia dan Ummahat yang sudah hadir baik offline maupun online, dan semoga menjadi amal jariah dan membawa keberkahan bagi kita semua. Mari kita tutup majelis hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Vivi mewakili Majelis Taklim Jannatul Ummahat mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.